Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kawan-kawan mahasiswa semuanya yang sangat saya cintai, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali sesi perkuliahan kita, pertemuan yang ketiga ya. Minggu lalu kita libur ya, jadi kita baru bisa melanjutkan di hari ini. Hari ini yang seperti yang tertulis di RPS itu agenda kita adalah bicara tentang apa, kawan-kawan? konsep dan hipotesis. Ya, konsep dasar pengujian hipotesis ya. Jadi ini masih konsep dasar. Jadi nanti yang akan memudahkan kita untuk melakukan hipotesis, pengujian hipotesis statistik di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Ini sebagian kawan-kawan sepertinya ada yang dari kampus ya. Betul, Bapak. Betul ya, oke. Baik ya. Saya mungkin ingin ngajak diskusi dulu ya. Jadi kira-kira pertemuan hari ini nanti kita paham ya, kita menjadi tahu ya apa itu hipotesis penelitian, terus kemudian bagaimana nanti kita menuliskannya gitu ya. Jadi saya ingin mengajak dulu diskusi kawan-kawan ya. Jadi nanti supaya kawan-kawan menjadi lebih paham ya. Istilah hipotesis penelitian itu nggak asing kan ya kawan-kawan? Betul nggak? Betul, Bapak. Betul, Bapak. Sudah dapat mata kuliah metodologi penelitian? Belum, Bapak. Belum ya? Ya. Baik, jadi karena nanti istilah hipotesis ini berkaitan dengan kegiatan penelitian ya. Jadi nanti kalau belum dapat itu, mungkin saya ingin mengawali diskusinya lebih awal berarti ya. Jadi nanti mungkin mulai dari konsep yang paling dasar ya. Tapi pernah ya mendengar istilah hipotesis itu pernah ya? Pernah, Bapak. Ya, baik. Jadi nanti salah satu tahapan kita membuat rencana penelitian itu adalah membuat atau mengajukan hipotesis penelitian ya. Nah, istilah hipotesis itu yang sudah sering kita dengar itu apa artinya? Itu bisa kita kenali dari kata per kata ya, hipo dan tesis ya, hipo dan tesa gitu ya. Hipo itu apa kawan-kawan? Hipo itu apa? Hipo itu bisa di bawah, bisa kurang, bisa lemah. Oke, bisa di bawah, bisa diartikan lemah, bisa ada yang mengartikan itu sementara begitu ya. Jadi di bawah atau lemah. Jadi masih lemah. Apa yang masih lemah? Jawabannya, Bapak. Oke. Jadi masih lemah gitu. Tesisnya gitu ya. Jadi tesis yang masih lemah atau tesa yang masih lemah. Tesa itu apa? Tesa itu atau pendapat. Teori atau proposisi. oke. Oke ya, betul ya. Jadi tesa itu ya sebuah pernyataan gitu ya, sebuah proposisi gitu ya. Bisa sebuah teori ya. Jadi atau pernyataan gitu ya. Jadi bisa diartikan proposisi atau teori. Teori kan juga proposisi namanya ya. Suatu pernyataan, suatu statement ya. Suatu pernyataan yang masih lemah gitu ya. Apanya yang lemah dari pernyataan itu? Yang lemah itu apanya? Bulan. Alma. Keputusannya apa, Bapak? Sebenarnya Apanya? keputusan atau jawab. Jadi tadi kan hipotesis itu sebuah tesis yang masih lemah gitu ya. Jadi sebuah pernyataan yang masih lemah. Yang lemah itu apanya dari pernyataan itu? Miadat dia ulhaq ya. Mungkin di mute dulu ya mikrofonnya ya. Jadi sebuah tesis yang masih lemah ya. Jadi sebuah pernyataan yang masih lemah, belum cukup kuat, belum kuat gitu ya. Jadi yang lemah itu apanya dari pernyataan itu? Faktanya, Pak. Faktanya. Oke. Atau secara umum yang masih lemah itu adalah kebenarannya gitu ya. Jadi sebuah
tesis yang masih lemah kebenarannya. Nah, begitu ya lengkapnya ya. Jadi hipo itu lemah ya, masih di bawah begitu ya, masih lemah, belum cukup kuat. Apa yang lemah? Ya tesisnya itu. Apanya yang lemah dari tesis itu? Ya kebenarannya ya. Jadi sebuah tesis atau pernyataan atau teori ya atau statement yang kebenarannya masih lemah sehingga perlu Diuji, Pak. diuji ya. Lebih lanjut. Betul, sehingga perlu diuji ya. Jadi tesis yang masih lemah itu sehingga kemudian perlu diuji ya. Nah, setelah diuji ya. Jadi tesis yang masih lemah itu ya, setelah diuji, maka nanti kemungkinan hasilnya ada beberapa macam. Betul nggak? Jadi setelah diuji, maka tesis yang masih lemah nanti itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi apa? Apakah lalu akan menjadi kuat? Jadi hipotesis itu ya, pernyataan yang masih lemah tadi itu setelah diuji ya. Jadi yang tadi masih lemah kebenarannya itu ya. Nanti setelah diuji, apakah dia akan menjadi kuat, bukan hipo lagi? Yang berarti nanti dia sudah menjadi sebuah tesis yang tidak hipo lagi, yang tidak perlu diuji lagi. Apakah begitu? Halo, kawan-kawan? Mungkin ada dua pilihannya, Bapak. Mungkin ada dua pilihannya, yaitu Hipotesis itu diterima kalau bahan-bahan penyelidikannya itu membenarkan. Tapi sebaliknya kalau misalkan hipotesisnya itu kalau kenyataannya itu menyangkal pernyataan, berarti hipotesisnya ditolak gitu. Oke. Jadi nanti hipotesis yang kita ajukan itu ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak, bergantung nanti bagaimana fakta empirik di lapangan, begitu ya. Oke, anggaplah misalnya ternyata hipotesis yang kita ajukan itu diterima, anggaplah begitu ya misalnya. Apakah lalu nanti berarti pernyataan itu sudah tidak hipo lagi, sehingga tidak perlu diuji kembali pada masa-masa berikutnya? Misalnya nih, ada sebuah hipotesis bahwa di antara penyebab kerusakan paru-paru itu adalah rokok. Atau kalau dibalik, bahwa rokok itu atau merokok itu dapat menyebabkan kerusakan paru-paru. Misalnya hipotesisnya begitu ya. Lalu kita meneliti, lalu ternyata terbukti ya berdasarkan fakta empirik menggunakan data tertentu ya, menggunakan sampel tertentu. Ternyata sampel yang diambil itu ya, yang digunakan itu mendukung pernyataan bahwa memang merokok bisa menyebabkan kanker. Anggaplah begitu contohnya misalnya ya. Maka lalu apakah kesimpulannya yang tadi baru dugaan itu lalu menjadi sebuah statement yang betul-betul benar, yang sudah sangat kuat dan tidak perlu diuji kembali? Dan tidak ada ruang lagi untuk mempertanyakan kembali atau untuk menelitinya kembali ya, karena sudah ada orang yang membuktikannya bahwa ternyata memang merokok bisa menyebabkan kerusakan paru-paru. Apakah begitu? Tidak, Pak. Tidak. Nah, gimana penjelasannya? Tadi siapa ya? Abirotin ya kalau nggak salah ya. Tidak. Berarti masih terbuka ruang-ruang untuk menelitinya kembali ya? Betul, Pak. Betul. Oke. Suatu teori ya, teori yang hari ini kita kenal sangat kuat, di antaranya adalah juga termasuk teori-teori dalam pembelajaran, begitu ya. Itu dia sudah melewati pengujian banyak kali, gitu ya. Sudah banyak orang yang menelitinya, mengujinya dari waktu ke waktu ya, di tempat yang berbeda, pada masa yang berbeda, begitu ya. Lalu mereka menemukan fakta yang sama, temuan yang sama, bahwa ternyata memang X itu mempengaruhi Y. Sehingga teorinya itu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, begitu ya. Jadi kalau ada teori yang kemudian semakin banyak peneliti yang berhasil membuktikannya, ya, dengan menggunakan fakta-fakta yang dikumpulkan atau data-data lapangan yang dikumpulkan, ternyata temuannya sama, sesuai dengan statement dari teori itu, berarti teori itu menjadi semakin kuat. Nah, begitu ya. Nah, kebalikannya, kalau ada teori yang kemudian kok temuan-temuan oleh peneliti selanjutnya itu ternyata tidak selaras ya, tidak cocok dengan teori itu,
maka teori itu berarti cenderung semakin melemah, begitu ya. Nah, teori yang semakin lemah, ya, yang ternyata fakta-fakta di lapangan menunjukkan tidak cocok dengan teori itu atau statement itu, maka kemudian lama-lama teori itu akan ditinggalkan. Nah, begitu ya kawan-kawan ya. Jadi, suatu hipotesis itu meskipun sudah diuji oleh peneliti A, ya, itu tetap saja nanti dia masih boleh atau membuka ruang untuk diteliti oleh orang-orang berikutnya di tempat yang berbeda, pada waktu yang berbeda, gitu ya. Karena mereka pasti menggunakan fakta-fakta, data yang berbeda, gitu ya. Kan peneliti itu datanya pasti terbatas, betul nggak? Mungkin hanya di wilayah tertentu dengan jumlah yang terbatas, ya, dan pada waktu yang hanya terbatas juga. Nanti peneliti yang lain di tempat yang berbeda dengan ukuran yang juga berbeda, temuannya belum tentu sama, betul nggak? Betul ya? Sehingga meskipun sudah pernah ada penelitian yang untuk menguji sebuah teori, kita masih boleh atau masih terbuka ruang untuk kita menelitinya kembali di tempat yang berbeda, pada waktu yang berbeda, apakah faktanya masih menunjukkan temuan yang sama dengan peneliti yang sebelumnya. Nah, begitu ya. Jadi tetap saja sebuah hipotesis itu meskipun sudah teruji, tetap saja dia tidak benar-benar mapan, cukup kuat 100% sehingga kemudian menutup orang lain untuk mengujinya kembali. Oke, clear ya? Halo ya? Clear ya? Iya, Pak. Jadi Iya, Pak. itulah yang disebut dengan hipotesis ya. Jadi nanti kalau kita melakukan penelitian pasti ada sesi di awal-awal rancangan penelitian kita itu kita harus mengajukan hipotesis penelitiannya seperti apa ya. Jadi dugaannya itu seperti apa gitu ya. Misalnya contohnya penelitiannya apa nih judulnya? Misalnya, coba munculkan contoh ya. Misalnya kita ingin meneliti apa nih? Kita ingin meneliti apa? Munculkan ya kawan-kawan ya. Beri contoh. Halo? Iya, Bapak. Munculkan contoh misalnya gimana? Kalau misalkan meneliti tentang seberapa kuat daya tahan belajar mahasiswa di UIN Siber gitu, Pak, gimana? Oke. Berarti satu variabel ya? Iya, Bapak, satu Satu variabel. variabel. Oke ya. Misalnya ada sebuah penelitian, ini satu variabel. Seberapa kuat daya tahan belajar ya? Tadi yang dimaksud Betul, Bapak. Ya. daya tahan belajar mahasiswa hari ini ya, khususnya misalnya dalam mahasiswa UIN ya, UIN SSC. Oke. Hipotesisnya gimana? Dugaannya? Dugaannya gimana? Dugaannya mungkin daya tahan belajar mahasiswa UIN Siber tuh 6 jam daya tahan 6 belajarnya. jam. 6 jam itu termasuk bagus atau kurang? Bagus, Bapak. Termasuk bagus ya. Oke, jadi dugaannya Maulidia itu adalah rata-rata daya tahan belajar mahasiswa UIN itu 6 jam. Ini dugaannya ya. Oke, bagus ya. Pertanyaan saya adalah, kita itu membuat sebuah dugaan, itu ngawur saja, ngarang saja, ataukah dipandu? Dipandu itu berarti ada dasar-dasar tertentu yang kita gunakan, acuan, begitu ya. Jadi kita itu mengajukan hipotesa, membuat sebuah hipotesa atau dugaan, itu ngarang saja, ya, bebas saja ngarang asal, ataukah itu berdasarkan fakta-fakta tertentu atau acuan-acuan tertentu? Berdasarkan acuan-acuan tertentu. Oke ya. Jadi tidak asal, tidak ngarang ya. Tetapi ada yang memandu. Jadi kita membuat dugaan itu terinspirasi oleh begitu ya, dengan fakta-fakta ya. Terutama inspirasinya adalah apa? Inspirasinya. Kok kemudian kita bisa membuat dugaan begitu? Terutama inspirasinya adalah dari berdasarkan apa? Biasanya sih hasil studi literatur atau hasil penelitian yang sebelum-sebelumnya, Pak. Oke ya. Jadi ada yang menyebut biasanya berdasarkan tinjauan teori atau studi literatur ya, dan juga temuan riset-riset sebelumnya, begitu ya. Betul sekali ya. Jadi hipotesis penelitian itu biasanya dipandu ya, atau terinspirasi dari yang pertama adalah tinjauan teori ya.
Yang kedua, tinjauan riset terdahulu. Jadi temuan terdahulu cenderung seperti apa hasilnya, temuan-temuannya seperti apa, gitu ya. Yang ketiga adalah dari kerangka pikir kita. Jadi logika berpikir kita sebagai peneliti, ya. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah hasil tinjauan teori-teori kita. Yang kedua adalah hasil tinjauan kita terhadap riset-riset terdahulu, temuannya seperti apa. Yang ketiga berdasarkan kerangka pikir kita atau logika berpikir kita, gitu ya. Jadi ada 3 hal yang menjadi landasan untuk kita bisa membuat sebuah dugaan, gitu ya. Itulah sebabnya kenapa hipotesis penelitian itu, kalau nanti kita nulis skripsi, letaknya setelah 3 hal itu, begitu ya. Jadi hipotesis penelitian itu nanti kalau kita nulis skripsi ada di bagian bab berapa? Kan ada 5 bab ya, 1, 2, 3, 4, 5. Hipotesis penelitian itu nanti kita nulisnya di bab berapa? Di bab 4 Dua. atau ada yang menyebut 4. Di bab berapa? Yang lain? 3. Bab 2 mungkin, Pak. Bab 2. Oke. Yang betul bab 2 ya. Jadi mengajukan hipotesis itu sebelum kita melakukan penelitian kan kawan-kawan? Betul nggak? Kalau sudah bab 4 itu sudah melakukan penelitian, gitu ya. Jadi mengajukan hipotesis itu atau dugaan itu sebelum kita melakukan penelitian, sebelum ke lapangan, sebelum ngambil data ya. Jadi itu ditulis di bab 2. Bab 2 itu isinya apa? Bab 2 itu isinya, kalau judul babnya apa kalau bab 2 itu? kajian pustaka nggak sih, Pak? Kajian pustaka, oke. Isinya nanti adalah biasanya 4 hal itu. Apa tadi? Yang pertama, tinjauan teori. Yang kedua, Hasil terhadap tinjauan hasil penelitian terdahulu. Yang ketiga, kerangka berpikir. kerangka berpikir. Yang keempat, hipotesis penelitian. Nah, gitu ya. Jadi yang keempat itu hipotesis penelitian, gitu ya. Jadi itu urut, ya. Jadi itu sebabnya kenapa hipotesis penelitian diletakkan setelah 3 hal itu. Karena kita membuat dugaan itu ya terinspirasi oleh 3 hal itu. Teorinya gimana ya? Teorinya, ya. Lalu riset-riset terdahulu yang relevan itu temuannya kayak gimana? Oh, pernah loh ada survei di kampus lain, di tempat yang lain pada waktu yang berbeda. Itu ternyata rata-ratanya sekian, ya. Di tempat yang lain juga hampir sama nih, hampir segitu. Nah, kayaknya kira-kira mahasiswa UIN juga kayaknya segitu. Nah, begitu ya. Jadi nanti dugaan kita itu terinspirasi atau diilhami oleh ya 3 hal itu. Ya, jadi nanti kalau kita kuliah metodologi penelitian itu nanti akan dibahas kembali ya. Biasanya mata kuliah ini sama saya nanti ya, metodologi penelitian ya. Di semester ke biasanya semester 5 atau 6 ya, 5 atau 6. Nah, baik begitu ya kawan-kawan ya. Jadi hipotesis penelitian ditulis di bab Bab 2. oh, Bab 2. di bab 2. Saya share screen. Tadi di link yang saya bagikan itu ada referensi ya, ada literatur. Sudah diklik-klik? Sudah coba diklik tadi? Udah salah satu, Bapak. Sudah, tapi yang Sudah ya, oke. Artinya nanti silakan diunduh di situ ya kawan-kawan ya. Jadi link yang saya share itu nanti akan saya gunakan untuk memudahkan mengelola atau manajemen pembelajaran kita ya. Jadi nanti kalau ada bahan-bahan yang cocok, yang relevan ya, itu akan saya tempel di situ ya. Misalnya bahan ini untuk pertemuan yang keempat, nanti akan saya tempel di nomor 4. Nah, silakan mungkin bahan itu bisa berupa video, mungkin bahan itu nanti bisa berupa slide ya. Nanti bisa diklik di situ, gitu ya. Jadi nanti setiap saat itu bisa terus berkembang ya. Jadi yang saya share itu nanti bisa semakin kaya ya. Jadi nanti mungkin yang sekarang belum banyak yang bisa diunduh ya atau disimak di link itu. Tapi nanti akan terus bertambah kontennya ya. Jadi nanti silakan kawan-kawan terus mengikuti link yang saya bagikan itu sudah ada isi apa saja. Termasuk nanti ada sesi asesmen formatif ya, ada tes, ada tugas. Nanti linknya juga ada di situ ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya pertemuan keempat
ada sesi praktek atau sesi tes singkat 10 menit. Nanti linknya juga di situ ya. Nanti di link itu juga kawan-kawan bisa menyimak siapa saja yang sudah ikut tes ya. Jadi nanti klik di sebelahnya. Jadi nanti link ini saya siapkan sebagai alternatif ya. Dan sebagai info hari ini per hari ini ya, itu portal akademik Syekh Nurjati tidak bisa diakses ya. Mungkin kawan-kawan sudah mencoba tadi? Sudah Belum. belum ya? Belum, Bapak. Jadi tidak bisa Iya. diakses ya semua yang domain pakai Syekh Nurjati. Salah satunya ini adalah karena proses migrasi ke domain UIN SSC ya. Jadi kalau link yang tadi saya bagikan, Google Sheet yang saya buat itu sudah menggunakan domain UIN SSC ya. Jadi ini hanya untuk alternatif, jaga-jaga. Kalau ternyata sewaktu-waktu portal akademik nggak bisa diakses, itu ada di situ ya. Jadi nanti silakan kawan-kawan sering klik link itu ya teman-teman ya. Saya share screen. Oke, ini RPS sudah saya bagikan. Pertemuan kita yang keempat adalah berkaitan dengan konsep dasar pengujian hipotesis. Nah, ini sudah pernah saya bagikan, saya bahas ya. Di pertemuan yang kedua kemarin kita sudah bahas contoh-contoh permasalahan penelitian dalam bidang pendidikan. Begitu ya kemarin ya, pertemuan yang kedua ya. Nah, saya balik lagi ke sini nih ya. Jadi kemarin sudah kita baca singkat, kita bahas singkat ya. Hari ini kita pertegas kembali khususnya ketika kita menulis bagian hipotesis penelitian ya. Misalnya kemarin ada yang nomor 2, contoh yang nomor 2. Itu kan penelitiannya seperti ini ya, membandingkan dua metode pembelajaran, yaitu metode AHA dan metode apa? Metode AHA dan metode masih ingat yang pertemuan kemarin? Konvensional. Oke, konvensional. Istilah konvensional di sini maksudnya adalah metode pembelajaran yang biasanya ya, yang sudah biasanya diterapkan di situ, di tempat itu ya. Misalnya adalah pembelajaran A, misalnya begitu ya. Lalu kita bandingkan dengan pembelajaran yang terbaru ini, yaitu metode AHA ya. Jadi lalu kita mengajukan hipotesis penelitiannya begini ya, bahwa penguasaan keterampilan bahasa Inggris siswa dalam kelompok pembelajaran dengan metode AHA itu lebih baik daripada siswa dalam kelompok pembelajaran dengan metode konvensional. Nah, gitu ya. Jadi, itu hipotesis penelitiannya. Tidak ditulis dalam bentuk H0 dan HA, begitu ya. Tapi ditulis dalam bentuk sebuah kalimat deklaratif yang diduga itu merupakan jawabannya. Nah, jadi nulisnya tidak dalam bentuk H0 dan HA ya. Jadi kalau hipotesis penelitian, ya apa dugaannya? Itulah yang ditulis di bagian hipotesis penelitian. Nah, adapun nanti ada istilah lanjutannya yaitu hipotesis statistik. Ya. Jadi kalau hipotesis penelitian tadi itu ditulisnya di bab 2. Tapi kalau hipotesis statistik nanti dalam skripsi kita itu nulisnya di bab berapa? Nulisnya di bab berapa? 3. Oke ya, di bab 3. Yaitu ketika bicara tentang teknik analisis data ya. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab atau untuk menguji hipotesis penelitian yang sudah diajukan di bab yang kedua adalah menggunakan uji bla 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 dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut. Nah, nanti nulisnya begitu. Kawan-kawan mungkin belum banyak terbayang karena belum dapat mata kuliah metodologi penelitian. Ya, itu nanti akan diajari atau dipelajari di semester berikutnya ya. Jadi, kita tulis hipotesis statistiknya ya. Yang hipotesis statistik ini ya mengoperasikan atau mengoperasionalkan rumusan hipotesis penelitian yang kita tulis di bab 2 tadi itu ya. Tadi kan dugaannya bahwa metode AHA lebih baik daripada metode konvensional. Singkatnya kan begitu ya. Atau rata-rata hasil belajar siswa yang belajar menggunakan metode AHA itu lebih baik daripada rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan metode konvensional. Tadi hipotesis penelitiannya begitu. Maka nanti ketika kita nulis di bab 3, yaitu hipotesis statistiknya, kita harus menuliskan dalam bentuk H0 dan
H1. Jadi ada istilah hipotesis nol, ada istilah hipotesis H1 itu istilah lainnya HA gitu ya. Jadi ada istilah H0, ada istilah HA. H0 itu maksudnya adalah hipotesis nol. Ya. HA itu maksudnya adalah hipotesis alternatif. Begitu ya. Jadi H0 itu maksudnya hipotesis nol. HA itu singkatan dari hipotesis alternatif. Jadi nanti ketika nulis di bagian hipotesis statistik, kita tuliskan dalam bentuk dua statement pernyataan, gitu ya. Jadi dua pilihan, gitu. H0-nya bagaimana, H alternatifnya bagaimana. Nah, prinsipnya, teman-teman, nanti untuk uji hipotesis apa saja, ini penting banget, ya. Nanti lama-lama kita akan hafal prosedurnya setelah kita membahas contoh-contoh di pertemuan berikutnya. Prinsipnya begini, H0 itu mudahnya cara nulis statement untuk H0 itu adalah H0 itu no effect atau no different, begitu ya. No effect atau no different. Jadi tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan, ya. Jadi H0 itu no effect atau no different, ya. Nol effect atau nol different. Atau no, ya. Nol itu berarti no, ya. Tidak ada berarti kalau nol, ya. Jadi kalau penelitian kita membandingkan antara A dan B, maka H0-nya itu adalah berbunyi tidak ada perbedaan antara A dan B. Nah, begitu. Kalau penelitian kita itu mempelajari tentang hubungan, apakah ada hubungannya atau korelasinya antara A dan B, maka H0-nya itu adalah berbunyi tidak ada hubungan antara A dan B. Nah, begitu ya. Kalau penelitian kita itu judulnya misalnya pengaruh A terhadap B, ya, dengan pertanyaan penelitian, apakah A itu berpengaruh terhadap B, gitu ya. Maka nanti H0-nya itu berbunyi apa? Tidak ada pengaruh A terhadap B, begitu ya. Jadi ini persis seperti prinsip dalam persidangan, kasus persidangan, ya. Kalau ada persidangan pidana atau perdata, ya, di ruang sidang itu, orang yang mau diadili, ya, orang yang mau diadili itu biasanya dibuat dulu dia statusnya apa? Statusnya. Dia dianggap statusnya itu apa? Tersangka. Tersangka. Itu nama lainnya adalah praduga tak bersalah. Ya. Jadi status tersangka itu nanti dalam persidangan itu statusnya adalah praduga tak bersalah. Dianggap dulu dia itu tidak bersalah. Gitu ya. Jadi statusnya itu dia dianggap dulu dia tidak bersalah. Ya. Dianggap nol, dianggap tidak bersalah. Lalu nanti dikumpulkanlah bukti-bukti. Betul nggak? Mengumpulkan bukti-bukti itu data-data. Apakah data ini nanti mendukung dugaan bahwa dia tidak bersalah, ataukah mendukung dugaan bahwa dia itu bersalah, gitu ya. Jadi nanti dugaannya kan dua. Jadi dugaan awalnya dia bersalah, dugaan alternatifnya berarti dia bersalah. Jadi dugaan awalnya, dugaan nolnya dia tidak bersalah. Tapi kan ada kemungkinan bahwa dugaan ini salah. Berarti harus ada dugaan alternatifnya. Berarti kalau dia bukan tidak bersalah, berarti alternatifnya adalah dia bersalah. Nah, begitu ya. Jadi persis seperti itu, nanti dalam pengujian statistik itu, kita harus merumuskan H0 dan H alternatifnya. Gitu ya. Jadi kita harus nulis H0-nya berbunyi apa, H alternatifnya berupa apa. Lalu nanti kita mengumpulkan bukti-bukti data. Apakah data kita itu nanti mendukung pernyataan H0 ataukah ternyata tidak mendukung pernyataan H0. Kalau nanti ternyata nggak mendukung pernyataan H0, berarti pasti alternatifnya adalah yang betul itu berarti ya HA-nya itu. Begitu ya. Terbayang, kawan-kawan? Jadi kalau kita mau meneliti, misalnya kita mau meneliti apakah sungai-sungai di Cirebon itu tergolong sungai yang sudah tercemar, maka H0-nya adalah berbunyi apa? Sungai-sungai di Cirebon tergolong tidak tercemar. Oke, tidak tercemar, bersih, itu ya. Lalu nanti alternatifnya berarti tercemar.
Gitu ya. Baik, jadi nulis H0 ini ya, atau contoh lagi ya, misalnya kan kita mau meneliti apa nih? Kita mau membandingkan beberapa metode. Yang kemarin kita sebut ada beberapa metode baca Quran. Ada metode Qiraati, ada metode Iqra, ada metode Ummi, ada metode Al-Barqi, dan seterusnya. Jadi mau kita bandingkan nih, maka nanti rumusan H0-nya berbunyi gimana? Rumusan H0-nya. Tidak ada perbedaan hasil belajar antara santri-santri yang belajar menggunakan metode Iqra, Qiraati, Dan metode Umi. Ummi, dan seterusnya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah itu H0-nya ya. Tidak ada perbedaan itu berarti sama saja, gitu ya. Berarti rata-rata hasil belajarnya sama saja, gitu ya. Nah, alternatifnya berarti ada setidaknya satu metode yang menghasilkan efek yang berbeda dari yang lain. Nah, begitu ya. Nah, karena H0 itu adalah no effect atau no different, maka biasanya rumusan H0 itu adalah dalam bentuk sama dengan. Nah, begitu ya. Jadi biasanya dalam bentuk sama dengan. Kalau ini ditulis apa ini? Ini bacanya apa ini? Bacanya apa ini? Ini simbol apa ini? Yang saya blok itu. Simbol apa itu? Yang ini nih. Nih. Itu mean atau mu, Pak? Oke, mu ya. Yang biasanya digunakan untuk melambangkan mean ya, min ya. Yang itu melambangkan apa? Rata-rata ya. Jadi ini bacanya mu AH sama dengan mu konvensional. Maksudnya mu ini kan melambangkan rata-rata hasil belajar ya. Berarti cara bacanya apa ini? Rata-rata hasil belajar siswa yang belajar menggunakan metode AH sama saja atau sama dengan rata-rata hasil belajar siswa yang belajar menggunakan metode konvensional. Kan begitu ya cara bacanya ya. Jadi selalu H0 itu ditulis dalam bentuk sama dengan. Ya. Contohnya begini, saya mau meneliti apakah ada korelasi antara minat baca dan minat menulis. Korelasi biasanya disimbolkan dengan apa? Korelasi biasanya dilambangkan dengan apa? Kalau rata-rata kan mu ini ya, min ya, mu ya. Kalau korelasi yang menyatakan hubungan dua variabel, itu biasanya digunakan lambang apa? Di contoh ini juga ada. Contoh yang ke berapa? Ketika membahas tentang korelasi. Nah ini ya. Ini lambang apa ini? Rho. Rho ya. Digunakan untuk melambangkan korelasi. Rho XY maksudnya adalah korelasi antara X dan Y. Saya terlalu kenceng nggak ya ngomongnya ya? Ini kuliahnya di dekat jalan, nanti pasti kedengaran tetangga-tetangga ya. Biar tetangganya ikut kuliah ya. Oke. Jadi Rho XY ini melambangkan korelasi antara X dan Y. Begitu ya. Kalau tadi misalnya X-nya itu adalah minat baca, Y-nya minat menulis gitu ya. Berarti korelasi antara minat baca dan minat menulis itu sama dengan 0. Itu artinya apa? Tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Begitu ya, teman-teman. Jadi selalu H0 itu ditulis dalam bentuk sama dengan. Gitu ya. Jadi kalau bicara hubungan berarti tidak ada hubungan. Itu berarti korelasinya sama dengan 0. Kalau bicara membandingkan berarti tidak ada perbedaan antara A dan B gitu ya. Maka tadi kita tulis mu A sama dengan mu B, itu berarti tidak ada perbedaan gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti H alternatifnya kebalikannya sama dengan itu berarti tidak sama dengan gitu ya. Ini boleh ditulis tidak sama dengan atau lebih spesifik. Lebih spesifik itu berarti gimana? Lebih kecil atau lebih besar. Jadi misalnya kalau di contoh yang tadi itu, yang membandingkan antara AH dan konvensional itu misalkan kita menduganya bahwa mu AH itu yang lebih bagus. Berarti langsung aja ditulis di sini boleh mu AH lebih besar dari mu konvensional. Nah begitu ya teman-teman ya. Jadi itu berarti hipotesis satu arah begitu ya. Jadi kalau ini hipotesis dua arah ya. Kita misalnya belum bisa menduga mana yang lebih baik. Kita hanya bisa menduga misalnya tidak sama gitu aja ya. Nah baik, yang terakhir kawan-kawan, jadi kita nggak usah lama-lama ya kuliahnya ya.
Yang terakhir, untuk apa nih teman-teman? Kita membuat rumusan hipotesis penelitian. Kita tulis itu di bab 2 dan bab 3. Untuk apa itu ada sesi menulis atau mengajukan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Dan itu kita tulis di bab 2 dan 3. Itu untuk apa? Kenapa kok pakai ada sesi membuat dugaan penelitian ya, atau hipotesis penelitian dan juga hipotesis statistik? Itu untuk apa? Manfaatnya apa dalam sebuah kegiatan penelitian? Untuk apa? Bisa close ya? Hasil penelitian atau Pak? Gimana? Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ya? Untuk mendapatkan hasil dari penelitiannya. Kalau untuk mendapatkan hasil, itu kan berarti nanti itu sesi penggalian data ya. Penggalian data dan analisis data. Itu nanti untuk mendapatkan hasil ya. Jadi sebenarnya kalau sesi mengajukan hipotesis penelitian ini memandu apa dalam kegiatan penelitian kita? Sebelum kita ngambil data ini ceritanya. Ini kan ceritanya masih di bab 2 ya. Apa? Yaitu Mengambil kesimpulan bukan Pak? gimana? Mengambil kesimpulan bukan Pak? Mengambil kesimpulan. Kalau mengambil kesimpulan itu nanti di bab 5. Justru itu setelah nulis bab 4. Bab 4 itu kan isinya nanti menyajikan hasil uji hipotesis itu ya, lalu menulis pembahasannya. Lalu nanti kesimpulannya itu di bab 5 ya. Sehingga sebenarnya tulisan kita di bab 2 ini tentang hipotesis penelitian ini untuk memandu apa ini? Untuk memandu kita membuat rancangan penelitiannya nanti seperti apa, gitu ya. Jadi yang kita tulis di bagian hipotesis penelitian ini itu akan memandu kita untuk nanti dirancang seperti apa ya penelitiannya. Contoh, tadi di hipotesis yang kita bahas itu, gimana hipotesis penelitiannya? Bahwa hasil belajar siswa yang belajar menggunakan metode AHA itu lebih baik daripada hasil belajar siswa dalam kelompok pembelajaran metode konvensional. Tadi hipotesisnya begitu kan? Betul. Terbayang nggak kawan-kawan, bagaimana nanti berarti penelitiannya untuk bisa membuktikan dugaan tadi itu? Berarti penelitiannya seperti apa? Nanti penelitiannya harus dirancang seperti apa supaya bisa menjawab dugaan tadi itu. Berarti penelitiannya harus dirancang 2 kelompok ini. Betul nggak? Ini nanti kita harus melakukan eksperimen. Nanti harus ada 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok 1 dan kelompok 2. Begitu ya. 1 dan 2 aja. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 nanti belajar bahasa Inggris menggunakan metode AHA. Kan begitu kan ya? Kelompok 2 nanti dirancang belajar bahasa Inggris menggunakan metode konvensional. Setelah belajar sekian bulan, lalu ada tesnya. Hasil tesnya nanti dibandingkan. Kan begitu ya? Jadi, rumusan hipotesis penelitian yang kita ajukan tadi itu memandu kita untuk merencanakan seperti apa nanti desain penelitiannya. Nah, begitu ya. Oh, didesain eksperimen. Nanti eksperimennya 2 kelompok berarti. Ya. Sebagai gambaran, kalau yang tadi metode baca Quran, ada metode Qiraati, metode Ummi, dan metode Iqra, misalkan 3 aja. Dugaannya adalah bahwa ada salah satu metode yang sepertinya akan memberikan efek yang jauh lebih baik daripada metode lainnya. Nah, karena rumusan kita seperti itu, berarti nanti gimana nih penelitiannya akan dirancang? Akan dirancang seperti apa? Berarti kita harus melakukan suatu eksperimen. Berapa kelompok? 3. 3 kelompok. 3 kelompok. Yang masing-masing kelompok nanti diajar baca Quran dengan metode yang berbeda-beda. Yang satu pakai Iqra, satunya pakai Qiraati, satunya pakai Ummi. Setelah sekian bulan, lalu masing-masing dites. Alat tesnya sama, standarnya sama. Lalu hasil tesnya akan dibandingkan. Kan begitu ya? Jadi rumusan hipotesis penelitian yang kita ajukan tadi itu memandu kita untuk merencanakan desain penelitiannya nanti seperti apa. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Halo? Jadi Iya, Pak. tema kita pada hari ini cukup sampai di situ ya. Sudah clear apa, mengapa, bagaimana ya. Yang itu nanti akan kita praktekkan dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya dengan kasus-kasus yang bermacam-macam ya.
Jadi nanti satu pertemuan, satu kasus. Jadi teorinya nanti sama saya, nanti ada sesi prakteknya bersama ada asisten praktikum tersendiri ya, yang nanti akan mendampingi kawan-kawan dalam praktikum ya. Kira-kira itu ya. Mungkin ada pertanyaan atau komentar, ada yang mau cerita, boleh silakan ada. Nanti rekamannya akan saya tempel di link yang tadi itu ya. Jadi nanti setiap bahan atau rekaman bisa saya tempel di situ. Cukup ya kawan-kawan ya? Cukup ya? Bapak. Oke. Baik, kalau cukup kita akhiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, membantu. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan penuh dengan keberkahan. Saya ucapkan selamat terus belajar. Salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam, Bapak. Terima kasih, Bapak.